Nah, Bapak Ibu coba perhatikan untuk tayangan slide ini. Apakah Bapak Ibu pernah melihat toko ini? Belum? Ada yang belum? Ada yang masih pernah? Siapakah beliau? Beliau adalah tokoh pendidikan, pelopor pendidikan di negara Indonesia. Berawal dari terbentuknya Taman Siswa pada tahun 1922, di mana Taman Siswa adalah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Di mana pada saat itu dengan gerakan beliau maka semua rakyat Indonesia mendapat pendidikan. Sampai saat ini dikenal dengan Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Bahasa Indonesia paling jago. Iya, pintar semua. Ki Hajar Dewantara dengan pemikirannya ada yang kita kenal dengan Ingarso Sunggulodo, Inmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. 3 semboyan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Guru yang artinya di muka memberi contoh, di tengah bersama dengan siswa mendorong, membangun, memberi semangat, membangun cita-cita, dan Tuturi Handayani yang artinya guru yang mengikuti dan mendukung dari belakang. Selanjutnya, beliau mengartikan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini saya ambil dari kutipan dasar-dasar pendidikan, yang artinya bahwa pendidikan hanya sebagai tuntunan hidup tumbuh kembangnya anak, sehingga mereka hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan hanya menuntut tumbuh anak untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang artinya di sini bahwa pendidikan guru hanya menuntun karena setiap anak pada dasarnya terlahir berbeda, punya kodratnya masing-masing, dan kita sebagai guru tidak dapat merubah kodrat anak itu. Yang kita lakukan hanyalah menuntun anak itu untuk mencapai kodratnya pada selamat dan bahagia. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan itu ibarat petani. Ketika petani menanam jagung di kebun, maka petani akan berusaha supaya tanamannya itu dapat tumbuh dengan baik. Maka hal yang dilakukan petani adalah merawat, mengajarkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Seperti contoh, kalau peraturan di sekolah, di kelas, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita ubah ke keyakinan kelas, kita akan ubahnya jadi seperti ini. Jagalah kebersihan. 2 kalimat yang berbeda sebenarnya, tetapi di makna tujuannya tetap sama. Kalau peraturan kan contohnya jangan membuang sampah, tidak boleh ribut dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas bisa berubah pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu yang saya contohkan tadi. Bentuk positif bagaimana? Sama dengan tadi. Kalau peraturan pakai kata jangan, tidak, itu kata negatif. Negatif di sini bukan berarti DP makna negatif ya, tapi kata jangan, tidak itu negatif. Kita ubah ke kalimat positif. Jangan membuang sampah, kita ubah ke jagalah kebersihan. Tidak boleh bolos. Kita bisa ubah ke keyakinan kelas jadi apa? Kita keluarkan kata tidak boleh bolos. Keyakinan kelas kita ubah jadi seperti apa? Misalnya
Ikutilah pelajaran sampai selesai. Ya toh? Dua kata, dua kalimat yang beda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Jangan bolos. Kita ubah ke keyakinan kelas, ikut pelajaran sampai selesai. Jadi mungkin itu contoh-contoh tentang kalimat bentuk positif. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita buat keyakinan kelas yang sebenarnya tidak diterapkan di kelas kita. Nah, proses membentukkan keyakinan kelas, setiap siswa memberikan pendapat, kemudian mencatat semua masukan-masukan dari siswa, kemudian menyusun keyakinan kelas, menghindari kalimat negatif yang seperti saya contohkan tadi dan mengubah ke kalimat positif. Nah, contoh di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya apa? Berjalanlah di kelas atau di koridor. Dua kalimat yang berbeda. Di atas ada kata jangan, yang sebenarnya itu contoh ke peraturan. Kalau keyakinan kelas harus kalimat positif, berjalanlah di kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas harus ditulis atau ditempel di dinding supaya semua siswa bisa melihatnya. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas untuk kelas 9B. Di situ kalau Bapak Ibu bisa baca, yang tulisan agak orange, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu contoh nilai kebajikan yang sudah dibahas bersama tadi. Keyakinan kelasnya apa? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian nilai kebajikan di atas, rasa hormat. Keyakinan kelas yang harus ditaati apa? Pertama, mendengar nasihat guru, menghargai teman, dan sebagainya. Itu contoh keyakinan kelas yang saya buat. Jadi keyakinan kelas sebagai upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini hanya selalu dilakukan oleh semua warga kelas. Guru mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan karakter baik bagi murid. Tetapi harus diingat bahwa guru harus mengenal tentang keadaan muridnya sendiri. Karena setiap anak itu memiliki dasar laku yang berbeda sesuai dengan kodratnya. Jadi guru harus mengetahui mengenal murid itu sendiri. Karena kebutuhan dasar dari setiap orang nanti akan berbeda pada tindakannya, termasuk di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan yang diinginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, ada teori tentang kebutuhan dasar manusia dari William Gibson. Pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup yang pasti berhubungan dengan makanan, gitu, pakaian. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa di antara kita yang tidak ingin disayangi? Siapa di antara kita yang tidak ingin dihormati atau diterima? Pasti semua ada. Kemudian, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, have fun. Siapa yang tidak mau untuk senang? Semua pasti menginginkan supaya hidup senang. Kemudian penguasaan atau power. Nah, ketika seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu karena ada salah satu kebutuhan yang gagal dipenuhinya. Tinggal menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah tindakan kita sebagai guru untuk mendapati ada murid yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai
dapati mungkin siswa yang mengambil uang temannya, kemudian uang itu ia belikan makanan di kantin. Berarti menurut Bapak Ibu, dia melakukannya karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Misalnya kalau berhubungan dengan makan, dia lapar dari rumah, tidak makan, dia harus memenuhi kebutuhan itu. Artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita dapati ada anak yang suka usil di temannya di kelasnya, dengan kata lain ingin mencari perhatian, kita mungkin bisa menganalisa berarti anak ini ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Mungkin rasa kasih sayang yang tidak didapatkan dari rumah kita. Jadi dari berbagai latar belakang tindakan pelanggaran disiplin, sebagai guru kita harus mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin tidak terpenuhi di rumah, dia berusaha untuk mencari data di sekolah. Karena di sekolah tidak dapat, maka dia melakukan tindakan di luar, melanggar tindakan disiplin. Nah, masih pada teori tentang Dr. Milan Glaser dan David Gosen, bahwa sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan guru untuk menempatkan diri dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah atau di kelas. Yang pertama, guru menempatkan diri posisi sebagai penghukum. Bagaimana yang disebut dengan menempatkan diri sebagai penghukum? Mungkin kata-kata kita seperti ini: kamu tidak mematuhi aturan, kamu harus melakukan, misalnya kamu harus membersihkan toilet dan sebagainya. Itu cara kita untuk menghukum siswa. Atau kita juga selalu mengungkapkan, kamu selalu berbuat seperti ini, kamu selalu salah, kamu selalu membawa kericuhan di dalam kelas atau di sekolah. Itu berarti guru menempatkan diri sebagai posisi penghukum. Nah, yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi pembuat rasa bersalah ini, ketika guru menangani kasus siswa, mungkin guru bisa mengungkapkan seperti ini: Ibu sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Sudah berapa kali Ibu katakan bahwa kamu jangan memukul teman, tetapi kamu melakukannya. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu yang selalu memberi nasihat, bahkan ibu pun ditegur oleh atasan? Jadi kita mengungkapkan kata-kata seperti itu di dalam diri anak akan terbangun rasa bersalah di dalam dirinya. Mungkin anak berpikir, iya, saya sudah membuat ibu kecewa. Kemudian posisi sebagai teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman ketika menangani kasus dari siswa. Mungkin contoh-contoh ungkapan guru seperti ini: ayo bantulah ibu, ayo ingat apa yang sebenarnya ibu lakukan saat ini. Jadi kita memposisikan anak itu sebagai teman kita untuk menyelesaikan
sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru memanggil murid, kemudian murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid agar menemukan solusi dari masalah yang dia alami. Jadi ketika ada murid yang misalnya bolos, kita tidak langsung menghukumnya, tapi pada posisi manajer kita memanggil dia. Tapi pada posisi manajer malah guru membimbing siswa itu, membimbing murid itu supaya dia mendapat solusi dari tindakan pelanggaran disiplin yang dia lakukan. Ketika dia bolos, dia mendapat solusi. Ke depan saya tidak harus bolos. Apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Guru mengarahkannya, memberikan kesempatan kepada siswa itu, kepada murid itu untuk memperbaiki sikapnya. Nah, dari posisi 5 kontrol itu, manakah yang lebih tepat yang kita terapkan di kelas dan di sekolah? Apakah kita menerapkan posisi sebagai penghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah teman, pemantau, ataukah manajer? Yang iya. Kalau manajer mengatakan posisi sebagai manajer, memang pastinya posisi sebagai manajer adalah posisi yang paling tepat untuk kita terapkan di kelas atau sekolah. Ya, tepuk tangan untuk yang Deborah. Pada posisi ini, guru duduk bersama murid dan berefleksi. Dan dalam penerapannya berhubungan dengan restitusi. Materi sebelumnya tadi sudah dikenalkan apa yang dimaksud dengan restitusi. Jadi ketika murid berbuat salah, guru tidak langsung mengambil tindakan menghukum, tapi murid diajak untuk merenung tentang apa yang dia lakukan dan bagaimana memperbaiki kesalahannya, sehingga akan menjadi lebih baik lagi dan menghargai dirinya. Nah, prinsip teori William Glasser tentang solusi adalah menang-menang. Artinya guru berada pada posisi yang menang, demikian juga dengan murid. Restitusi bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menguatkan siswa. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi. Restitusi bukan mencari masalah, tapi restitusi fokus pada mencari solusi. Dan restitusi lebih menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya guru mengajak siswa untuk berefleksi. Demikian dari refleksi itu dia bisa mencari solusinya. Bagaimana menerapkan restitusi ini? Penerapan restitusi ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang sisi paling bawah itu menstabilkan identitas. Pada posisi menstabilkan identitas, guru bisa bertanya kepada siswa. Kalau mungkin misalnya siswa terlambat, guru bisa bertanya kepada siswa, kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan sampai, kalau mungkin anak itu pada umumnya menjawab mereka bangun agak kesiangan. Ya, kita tanya kenapa kamu bangun kesiangan seperti itu. Jadi itu pada posisi namanya adalah sisi paling bawah itu namanya adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan hanya satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Itu posisi paling bawah. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian pada posisi samping kiri itu dinamakan dengan validasi tindakan yang salah. Ya, pada sisi kiri ini kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal ini. Kalau dia terlambat, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu terlambat. Kenapa kamu bangun kesiangan? Untuk melakukan modal positif di
kepada siswa-siswa kita.
Ya, terima kasih. Saya tidak akan menjawab satu persatu pertanyaan, tapi langsung saja saya simpulkan. Memang sebelum segitiga restitusi ini ditulis oleh seorang ahli, pastinya dia sudah membuat satu penelitian. Dan penelitian itu pasti membutuhkan waktu sampai dia membuat sebuah buku dan menuangkannya itu dalam bentuk segitiga restitusi yang saya sudah paparkan di saat ini. Banyak terjadi perbincangan di antara kita sebagai sesama calon guru penggerak untuk menerapkan segitiga restitusi. Zaman sekarang adanya sangat sulit untuk mempraktekkannya. Tetapi di sini kita diajarkan, inilah tantangan kita sebagai guru di zaman now, di paradigma yang baru, pembelajaran paradigma yang baru, pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum 13 ini. Mau tidak mau kita harus menerapkannya di kelas. Pengalaman kita dalam menerapkan segitiga restitusi, ada sekian siswa Tenaga pendidik, khususnya di SMP Negeri Buamuran ke depan, anak-anak kita semoga anak-anak menghasilkan anak-anak yang unggul dalam prestasi, kreatif, berinovasi, bahkan mencintai lingkungan di sekolah kita, lingkungan kita, SMP Negeri Buamuran, mencintai alam, mencintai apa yang ada di sekitar kita. Seorang siswa atau murid yang berbudaya dulu ke depan kelak siswa kita seperti apa. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dapat bergerak terus maju ke depan untuk menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Bapa dalam surga memberkati pribadinya, kemampuan, kecerdasan emosional, dan ilmu-ilmu yang telah dibagikan saat ini kepada sekolah kami dan surga. Ini doa dan permohonan kami. Nah, anak-anak semua perhatikan. Jadi saat ini kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan kalau dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata yang positif. Jadi kata jangan itu. Saya akan bagikan kalian kertas. Jadi kalian tulis keyakinan kelasnya di sini. Nanti kalian tampal di kertas. Atau di tempat ini yang sudah ada. Orang satu lagi. 3 SPS. Didi. Yang sama dengan berapa? Tuliskan pelarangan. Silakan tulis. Nanti setelah selesai kalian tulis langsung ditambah kertas yang sudah disediakan. Ya, kalau sudah selesai semua, silakan bergilir untuk tampilkan di sini keyakinan kelas yang menurut adik-adik semua yang ditulis di kertas. Silakan tampil di depan. Silakan. Mari berurut. Dennis. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah kalian tulis dan kita akan kelompokkan keyakinan kelas mana yang sama. Jadi kita akan kelompokkan ya. Jadi seperti ini, rajin belajar,
Di sini juga ada yang membaca rajin belajar. Ini kalau yang ini menjaga kebersihan. Ini menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Iya. Sama lagi menjaga kebersihan ini. Menghargai guru. Nah, di sini menghargai guru ada. Kemudian yang kedua saling menghargai. Di sini ada yang tulis menghargai guru, menghargai teman, jadi saling menghargai. Kemudian menjaga kebersihan. Di sini ada menjaga kebersihan. Dan yang terakhir di sini adalah ya, di sini lagi sama ya. Menjaga keindahan. Oke? Saya Aulia Poli, kelas 9A. Perasaan saya senang ketika belajar bersama Mim Angel Nayon. Saya Lele Paparan, saya sangat senang belajar dengan Mem Angel Nayo.